Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Ibu Ira Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-temanku sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan membahas materi yaitu tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Selamat menonton. Saya Naifa Salsabila Teraryani, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dikaruniai akal. Dalam pendidikan, manusia pun sangat berperan karena manusia yang menciptakan antara manusia dan untuk manusia. Menurut Sigmund Freud, hakikat manusia ditinjau dari 3 struktur yang dimiliki manusia. Yang pertama yaitu struktur dasar yang jauh terisolasi dari dunia luar dan hanya mementingkan kepuasan, kesenangan, hasrat, dan nafsu kehidupan. Yang kedua yaitu ego, bagian yang sadar akan dunia, realistis namun belum etis. Yang ketiga yaitu super ego, bagian yang paling tinggi, bagian yang sadar akan norma dan berluhur, bagian yang menjunjung tinggi nilai norma, etika, dan religius. Dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia terdiri dari kesatuan pikiran, kehendak, dan nafsu yang dimotivasi oleh kebahagiaan. Halo, nama saya Cynthia Alfionita. Saya akan menjelaskan tentang wujud sifat hakikat manusia. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan menyadari diri, yaitu manusia berbeda dengan makhluk lain. 2. Kemampuan bereksistensi, yaitu manusia mampu menembus dan mengatasi batas yang membelenggu dirinya. 3. Kata hati, yaitu kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan buruk bagi manusia sebagai manusia. 4. Tanggung jawab, yaitu kesediaan menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. 5. Rasa kebebasan, yaitu perasaan yang dimiliki manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu. 6. Kewajiban dan hak, yaitu merupakan manifestasi dari makhluk sosial. Dan 7. Yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan, yaitu kesanggupan menghayati dengan keheningan jiwa dan mendudukkan dalam rangkaian, yaitu usaha, norma, dan takdir. C. Manusia sebagai makhluk monopluralis dan monodualis. Kata monodualis berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti tunggal dan dualis yang berarti dua. Monodualis berarti suatu keadaan yang terbagi dua atau terdiri dari dua bagian tetapi terikat satu. Manusia adalah makhluk monopluralis. Maksudnya manusia terdiri dari banyak unsur kodrat, yaitu suku, adat, budaya, dan agama yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Lebih jelasnya lagi, dilihat dari sisi kedudukannya, manusia adalah makhluk monodualis, yaitu terdiri dari dua unsur, tetapi merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kalau dilihat dari susunan kodratnya, manusia sebagai makhluk monodualis terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raga dan unsur jiwa, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Maka dari itu, manusia disusun atas dua hal dan jiwa manusia juga tersusun atas sumber daya, yaitu akal, rasa, dan kehendak. Sedangkan raga manusia tersusun atas zat benda mati, zat nabati, dan zat hewani. Menurut sudut pandang sifat kodrat manusia monodualis, manusia hakikatnya adalah bersifat individu dan juga bersifat sosial. Hal ini dapat dibuktikan bahwa manusia dapat merasakan sewaktu-waktu sifat individunya lebih besar dan dapat juga sewaktu-waktu sifat sosialnya yang lebih dominan. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, namun selalu membutuhkan orang lain dalam bentuk hubungan interaksi sosial. Dan dari interaksi manusia akan menumbuhkan suatu komunikasi atau masyarakat. Menurut sudut pandang sifat kodrat manusia monodualis, manusia adalah makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dalam batasan-batasan tertentu memiliki kemauan bebas atau free will yang menjadikan manusia memiliki kemandirian dan kebebasan. Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari ketentuan takdirnya. D. Dimensi hakikat manusia. Dimensi hakikat manusia ini ada 7. Yang pertama ada dimensi keindividualan.
Manusia adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahin atau dibagi dari segala aspek baik jasmani maupun rohani. Menurut Tirta Raharjo dan Sula tahun 2005, manusia dilahirkan memiliki potensi untuk menjadi dirinya sendiri dan menjadi berbeda atau unik. Nah, yang kedua ada dimensi kesosialan. Menurut Immanuel Kant, manusia akan menjadi manusia itu sendiri saat berada di antara manusia. Hidup di antara manusia memungkinkan mengembangkan kemanusiaannya. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan atau moralitas. Manusia diciptakan tidak hanya membawa potensi individualitas dan sosialitas saja, tetapi dia membawa potensi moralitas juga. Yang keempat ada dimensi keberagaman atau religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, kaidah dan ibadah, kokoh keyakinan, dan seberapa jauh penghayatan atas agama yang dianut. Menurut Nasori dan Diana tahun 2002. Kelima ada dimensi kesejarahan atau historis. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena manusia merupakan subjek dan sejarah merupakan objek. Jika manusia dan sejarah dipisahkan, berarti manusia hanya makhluk biasa seperti halnya hewan. Menurut Ali tahun 2000. Yang keenam ada dimensi komunikasi. Menurut Effendi tahun 2006, secara paradigmatis, komunikasi adalah penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, merubah sikap atau perilaku baik secara langsung lisan atau tidak langsung melalui media. Yang ketujuh ada dimensi dinamika. Dinamika adalah penyempurnaan diri baik dalam hubungan sesama, dunia, dan Tuhan. Manusia merupakan objek, sebab dari itu manusia dapat mengontrol dinamikanya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya ingin menjelaskan tentang pengembangan potensi dan hakikat manusia. Kajian tentang manusia dengan segala hakikat, dimensi, dan potensi sangat amat penting dan menarik untuk dilakukan dan dikembangkan. Selanjutnya akan diuraikan potensi manusia dan pengembangannya serta hakikat dan dimensi. Yang pertama, potensi manusia dan pengembangannya. Potensi yang diberikan manusia sejalan dengan sifat-sifat Tuhan dan dalam batas kadar kemampuan sebagai manusia. Yang kedua, pengembangan dimensi dan hakikat manusia. Pengembangan semua dimensi atau potensi kemanusiaan itu dapat dilakukan melalui pendidikan, karena dengan pendidikan semua potensi atau dimensi dapat berkembang secara optimal dan memiliki dua pengembangan, yaitu pengembangan utuh dan pengembangan tidak utuh. Konsep manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya merupakan manusia yang memiliki nilai keadilan, bermoral, memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional maupun spiritual, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kemudian bekerja keras, bertanggung jawab, memiliki keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup sebagai pribadi, makhluk sosial, hubungan dengan masyarakat, kemudian alam dan Tuhannya. Manusia akan menjadi manusia apabila mendapatkan pendidikan. Manusia yang tidak mendapatkan pendidikan tidak akan mampu menjalani kehidupan sempurna. Kemudian pembangunan manusia seutuhnya juga merupakan tujuan dari pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jelas bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk manusia menjadi manusia seutuhnya. Baik, kurang lebih seperti itu materi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat diterima. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.